Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Slanka Bakhis, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 66252003. Di sini saya akan mengerjakan video UAS pengantar ekonomi makro. Saya menjabat sebagai peran Gubernur Bank Indonesia sekaligus Menteri Keuangan yang dipilih oleh Pak Presiden. Jadi, enjoy watching guys. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Feti dan teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS pengantar ekonomi makro dalam bentuk simulasi konferensi pers resmi kebijakan makroekonomi. Di sini saya mengambil peran sebagai Gubernur Bank Indonesia sekaligus Menteri Keuangan untuk menjelaskan atau menangani cara penanganan inflasi dan kenaikan harga pokok melalui bauran kebijakan moneter dan fiskal yang terintegrasi. Baik, mandat kebijakan hari pertama yang diberikan oleh Pak Presiden kepada saya sebagai Menteri Keuangan untuk mengatasi inflasi dan kenaikan harga pangan atau kebutuhan pokok. Jadi sudah sangat jelas ya, fokus utama nasional saat ini adalah mengatasi krisis lonjakan harga pangan. Konferensi pers hari ini itu bertujuan untuk memberikan kepastian arah kebijakan kepada publik, meredam ekspektasi inflasi, serta meluncurkan langkah konkret moneter fiskal yang terukur. Berdasarkan data BPS dan BI, saat ini kita menghadapi tantangan besar gitu berupa inflasi pangan bergejolak atau volatile food sebesar 6,21%. Masalah ini itu sangat krusial karena langsung mengancam daya beli masyarakat menengah ke bawah, beresiko menahan laju pertumbuhan ekonomi negara, serta mengingat konsumsi rumah tangga gitu menyumbang lebih banyak dari 53% PDB serta berpotensi memicu efek domino ke sektor industri lainnya jika tidak segera terinterferensi. Mengapa gitu permasalahan ini sangat krusial? Yang pertama, ancaman daya beli seperti komoditas pokok seperti beras, cabai merah, daging ayam, dan minyak goreng menguras porsi terbesar pendapatan kelompok masyarakat menengah ke bawah. Lalu ada dominasi konsumsi rumah tangga. Jadi tadi ya, konsumsi rumah tangga itu menyumbang 53% terhadap PDB Indonesia. Lalu ekspektasi inflasi, kenaikan harga bahan pokok berpotensi menjalar ke sektor dan industri lainnya jika tidak diinterferensi segera. Jadi inflasi ini tuh akan menimbulkan efek domino gitu ke bidang-bidang atau industri-industri lainnya. Lalu akar penyebab inflasi, kami mengidentifikasi masalah ini dari dua sisi ekonomi makro. Yang pertama dari sisi penawaran, cost push inflation, terjadi gagal panen akibat cuaca ekstrim seperti El Nino, lonjakan harga pupuk global serta tingginya biaya distribusi pajak antar daerah gitu. Kedua, dari sisi permintaan, demand pull inflation, terdapat tekanan musiman menjelang hari besar keagamaan seperti mungkin Lebaran atau hari Natal atau ya keagamaan-keagamaan lainnya bisa menimbulkan ketidakpastian geopolitik global yang memicu import inflation. Jadi di akar permasalahan itu ada dua, yaitu cost push inflation, sisi penawaran, maupun di demand pull and geopolitik, sisi permintaan. Lalu ada landasan teori makro 1 tentang inflasi dan pendapatan nasional. Secara teori makro, hubungan antara tingkat harga umum atau IHK singkatannya, PDB nominal dan PDB real dirumuskan sebagai berikut. PDB real sama dengan PDB nominal dibagi IHK lalu dikali 100.
Kenaikan harga pangan tanpa diimbangi kenaikan pendapatan nominal konsumen gitu secara proporsional akan langsung menurunkan pendapatan real masyarakat. Akibatnya apa? Kurva konsumsi C bergeser ke bawah dan menurunkan akumulasi pendapatan nasional secara keseluruhan berdasarkan fungsi agregat, yaitu rumus Y sama dengan C plus I plus G dan plus NX. Itu adalah landasan teori makro ke-1 tentang inflasi dan pendapatan nasional. Lalu selanjutnya adalah landasan teori makro yang kedua, tentang kebijakan moneter. Dari aspek moneter gitu, Bank Indonesia bergerak melalui 3 pilar, yaitu pilar pertama inflation targeting, menggunakan instrumen BI rate untuk mengarahkan inflasi ke target sasaran 2,5%, kurang lebih 1%. Kedua, mengendalikan likuiditas uang beredar di pasar melalui instrumen GWM dan operasi pasar terbuka. Dan yang terakhir atau yang ketiga, melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk menahan dampak import inflation pada bahan baku industri dan pangan impor. Lalu selanjutnya ada teori kebijakan fiskal dan sinergi. Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan memfungsikan APBN sebagai shock absorber melalui pengeluaran pemerintahan untuk alokasi subsidi dan energi dan bantuan sosial pangan tentunya. Sinergi moneter dan fiskal ini diwujudkan secara terintegrasi melalui koordinasi TPID atau TPIP, serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau singkatannya GNPIP. Kita masuk ke solusi yang akan saya berikan sebagai Menteri Keuangan. Yang solusi konkret pertama, respon cepat jangka pendek. Operasi pasar murah dan SPHP, masifkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan langsung ke pasar-pasar tradisional untuk memotong spekulasi harga bahan pokok. Yang kedua, bantuan sosial pangan secara spesifik. Penyaluran bantuan langsung tunai dan bansos beras kepada 21 juta keluarga penerima manfaat guna menopang daya beli yang rentan. Yang ketiga, subsidi ongkos dan logistik. Menggunakan dana APBN atau APBD untuk membiayai distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit pangan secara cepat. Lalu solusi konkret kedua, transformasi struktural jangka panjang, modernisasi sektor pertanian dan infrastruktur pangan. Investasi modal pada jaringan irigasi, mekanisasi pertanian, dan ketersediaan pupuk terjangkau untuk meningkatkan penawaran agregat. Yang kedua, pembangunan kontrol atmosfer storage atau CAS. Membangun fasilitas pergudangan pendingin berteknologi tinggi di pusat-pusat produksi pangan agar hasil panen tahan lama dan pasokan stabil sepanjang tahun. Jadi nilai kebutuhan pokok itu akan harganya stabil dan tidak akan melonjak gitu kenaikannya. Lalu yang ketiga ada digitalisasi rantai pasokan pangan, mengintegrasi petani langsung dengan ekosistem e-commerce untuk memangkas distribusi yang terlalu panjang dan rentan distorsi harga. Yang terakhir, penguat kerjasama antara daerah. Membangun komitmen pangan antar daerah yang sistematis dan berbasis data secara real time untuk efisiensi perdagangan domestik. Lalu selanjutnya, analisis dampak bauran kebijakan. Di sektor terdampak ada masyarakat sebagai konsumen, ada dunia usaha dan UMKM. Yang ketiga ada perekonomian makro. Dampak jangka pendek 1-6 bulan untuk masyarakat atau konsumen, harga bahan pokok kembali stabil. Daya beli dan tingkat konsumsi real terjadi dari kemerosotan.
Dampak jangka panjangnya untuk masyarakat ini, peningkatan kesejahteraan, kemiskinan terjaga, dan kepastian biaya hidup. Lalu untuk dunia usaha dan UMKM, di jangka pendeknya kami merencanakan kepastian biaya input, produksi, ekspektasi inflasi terkendali, dan resikonya dapat dikalkulasi. Dampak jangka panjangnya untuk UMKM ini, suku bunga investasi yang lebih stabil, efisiensi rantai pasok, dan iklim usaha kondusif. Yang ketiga, untuk perekonomian makro, dalam jangka pendek kami memberikan aturan meredam tekanan inflasi menuju target 2,5 PM, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Lalu dalam dampak jangka panjangnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berlandaskan ketahanan pangan nasional yang kuat. Lalu ada kesimpulan konferensi pers dan pesan publik yang akan saya sampaikan kepada masyarakat untuk menangani inflasi ini dan kenaikan lonjakan harga pangan pokok. Saya akan sebagai kesimpulan itu, stabilitas harga pangan bukan sekedar angka statistik, utama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga mengimbau masyarakat untuk bijak berbelanja, tidak melakukan panic buying, dan mendukung produk pangan lokal demi menjaga stabilitas ekonomi bersama. Mungkin segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan atau kebijakan yang akan saya buat untuk menangani kenaikan inflasi dan kenaikan harga pangan pokok yang menyulitkan untuk masyarakat Indonesia gitu. Jadi saya akan seperti tadi memberikan solusi-solusi tadi, ada solusi konkret satu dan solusi konkret kedua. Dan mungkin presentasi kali ini cukup sekian. Terima kasih. Saya buka sesi tanya jawab jika ada tanggapan dari forum-forum atau masukan dan kritik saya terima. Mungkin sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang terakhir ada daftar referensi akademis dan dokumen resmi yang saya ambil sebagai data untuk presentasi UAS kali ini. Ada Badan Pusat Statistik BPS 2024-2025 tentang laporan perkembangan Indeks Harga Konsumen IHK dan Disagregasi Inflasi Indonesia. Jakarta, BPS RI. Lalu yang kedua ada dari Bank Indonesia 2024-2025 tentang laporan kebijakan moneter dan kerangka pengendalian inflasi pangan GNPIP dan TPIP. Jakarta, Bank Indonesia. Lalu ada Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2024-2025, informasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan kebijakan subsidi pangan Jakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan yang terakhir dari Sukirno Sadono 2016 tentang pengantar teori makroekonomi edisi ketiga Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Itu daftar referensi yang saya jadikan acuan untuk presentasi UAS kali ini.